Itu enaknya temen tuh kayak gitu tuh. Teman saya tuh, lu buka sih, gua pagi-pagi mau ngopi. Palingnya siapa sih yang mau datang, berapa orang ya? Saya bilang, oh yaudah yuk kita berdua aja. Palingnya dia orang doang yang datang. Itu ya, kan resmi buka itu kan jam 8. Jam 7 saya datang mau siap-siap. Antri. Itu orang udah berdiri di depan pintu yang kita nggak kenal. Oh iya. Sama mati lu. Selamat pagi, selamat datang. Ketemu lagi di DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Ko Jason. Nih, mungkin Lu harus cerita mungkin siapa Ko belum Jason? banyak yang tahu bahwa Ko Jason ini adalah pemilik dari Ombe Coffee. Jadi Banyak yang tahu Ren. audiens kita gede banget ya Mas. Jadi ini kita perlu kenalkan bahwa Ombe Coffee pasti anak-anak Jaksel udah tahu, anak-anak Menteng juga udah tahu. Tempat meeting yang paling seru di Jakarta. Mungkin para desainer. Bukan Jaksel, karena kita di Jaksel makanya tahu Jaksel, tahu Menteng. Tapi sebenarnya awalnya tuh di mana? Nah, ini yang harus kita ulik, gitu ya, Ko Jason. Karena banyak sekali orang tahu baru tahu gitu ya. Apalagi sekarang tempat yang paling rame itu adalah di Senopati. Betul. Pengalaman sih ya. Saya 3 kali nggak bisa masuk ke situ. Di reject dari parkiran karena saking penuhnya gitu ya. Nah, Maaf. sekarang kita kedatangan pemiliknya langsung. Nah, silakan Mir. Nih, kita tuh pengen tahu sebenarnya ya Ren. Tapi nanti biar ke Jason aja yang cerita. Boleh. Apa yang membuat Ko Jason pengen membuat Ombe Coffee? Nah, Iya. iya, kenapa? Oke. Jadi saya cerita awal aja. Boleh. Iya. Bikin coffee shop, bikin Ombe Coffee itu gagasannya datang dari istri saya. Mbak Wiwit, ya, Tante Wiwit Dadah. panggilannya. Oke. Dia yang ngopi, saya nggak ngopi. Justru Jason tuh nggak ngopi. Saya nggak ngopi. Justru nggak ngopi. Ya, saya nggak ngopi karena kalau saya ngopi, saya nggak bisa tidur. Oke. Jadi caffeine intake saya jelek. Nah, saya lahir di Lampung. Saya lahir di Lampung. Papa saya datang dari China umur 17. Kerjanya dia pertama kali itu goreng kopi, bikin kopi bubuk. Lampung tuh tempatnya kopi. Tempatnya kopi robusta. Jadi banyak robusta. Jadi awalnya itu. Awalnya papa saya punya kerjaan itu giling kopi, ngeroast kopi, giling kopi, dia jual tuh naik sepeda keliling. Nah, sampai saya besar dia masih bisnis itu, terus main hasil bumi ya lada, cengkeh, kopi segala macam lah seperti itu. I see. Nah, ya dalam perjalanan waktu ya saya ke Jakarta sekolah, kuliah, balik lagi ketemu Bu Wiwit. Nah, mulai ngelirik coffee shop itu sebenarnya 2014. 2014 itu pas antar anak saya Jordi kuliah di Amerika. Nah, Wiwit kan ikut, saya ikut, Jordi ikut, sampai tuh di San Francisco. Nah, kita coffee hopping. Ya. Oke. Nah, Wiwit kan dulu kan sampai hari ini kan kerjanya di retail kan, ngurusin mainan segala macam. Yeah. Jadi dia denger lah bisnis coffee shop itu mulai booming dari 2014. Dari 2011. Nah dia ngajak saya ngopi. Ya saya nyobain cuma sesendok karena saya nggak bisa tidur. Saya peminum teh. Minum teh tapi pagi aja. Kalau udah siang nggak berani minum teh, nanti sore nggak bisa tidur. Malam nggak bisa tidur. Wih. Ceritanya begitu. Nah 2011 kita coffee hopping Amerika, lihat dia foto semua, dia koleksi nih foto-foto segala macam. Nah pulang dong. Nah pulang saya berhenti kerja itu 2012 pas ayah saya meninggal. Saya stop kerja. 2012 sampai ketemu 2014 itu kerjanya saya main mulu tuh, main sepeda kemana segala macam, visit Jordi di Amerika, pokoknya kerjanya main mulu. 2014 Wiwit bilang sama saya, Jess, kayaknya coffee shop booming nih di Jakarta, lu belajar kopi sih. Sama gua kan
nggak bisa minum kopi, pokoknya lu belajar aja. Dia bilang gitu kan. Nah itu bulan 3 2014, saya masih ingat. Dia bangunin saya hari Sabtu pagi itu, dia bilang, Jess bangun, lu pergi ngeles, gua udah daftarin lu. Hah? Jam 9, pokoknya lu pergi sana. Jadi saya pergilah. Keren Ambil kelas itu istrinya. 2 hari itu. Hari Sabtu, hari Minggu. Hari Sabtunya teori, hari Minggunya praktek. Praktek bikin kopi. Iya. Nah, saya sama temen tuh ada 2 orang, namanya Michael sama satu lagi anak Linggau, saya lupa namanya. Nah, jadi sampai sekarang masih kenal. Barusan Michael ketemu di Cikajang, dan ya masih berteman sampai sekarang. Begitu belajar, tahu, wah kopi ini ngejelimet nih. Saya orangnya begitu tuh, begitu ngejelimet aja udah deh. Males. Wah ngulik, bukan Malah ngulik? malah ngulik. Oh, gitu? Emangnya apa sih dia ini kan? Nah dari hari itu tuh saya baru tahu kopi itu ngejelimet. Dari hari itu pulang, saya bilang mau kayaknya boleh nih. Itu 2011. 2014. Oh 14. Nah dari bulan 3 2014 tuh selesai itu mulai kunjungi coffee shop di Jakarta. Kita keliling. Udah banyak waktu itu. Mulai banyak. Udah mulai banyak ya. Mulai banyak. Saya sebut nama lah ya, ada Gianti, 115, Common Ground yang awal-awal nih. Itu udah ada ya di luar tahun biasa itu ya. yang luar biasa. Oke. Udah, jadi ya kenalan dengan mereka, nanya segala macam, Google, belajar di rumah, bacain teori. Nah, Wiwit jadi kelinci percobaan saya. Saya kan Karena dia peminum ya. Karena dia peminum. Oke. Jadi saya beli biji kopi yang manual, yang buat di filter. Nah, karena kan kita ngapain? Dalam arti kata kan gini, misalnya, gua baru mulai ngapain? Gua beli mesin. Iya. Ya udah kita giling aja gitu kan. Nge-green sendiri itu. Nge-green sendiri. Tiap Oke. pagi saya bikinin Wiwit, cobain segala macam. Nah, kita catat nih. Temperaturnya sekian, grind size-nya sekian, serius loh. beratnya sekian, serius. Wiwit cobain. Nah, kan pokoknya satu meja makan itu isinya kopi semua. Meja makan di rumah itu kopi. Tiap pagi saya seduhin dia. Kita juga minum sedikit-sedikit. Nah, keliling lah ke Singapura, kalau ke Hong Kong, ke Jepang, kemana keliling beli kopi semua. 2014 ketemu sampai akhir 2014. Si Wid bilang, Jess, buka lah, kata dia. Cari tempat yuk. Cari tempat nih, sampai ke Kemang Ampera segala macam loh. Oh gitu. Ampera berarti Ampera sebelah sono Iya, ya? Nah, nggak jauh dari sini. Nggak jauh dari nah sini. kebetulan ada teman punya restoran, depannya dia bilang, Jess, lu pakai aja nih buat coffee shop lu. Kita udah lihat, kayaknya oke juga ya. Tapi pikir-pikir, kopi kan pagi. Masa gua dari Pluit kemarin tiap hari kan jauh lu. Oh, kalau Jason tinggalnya di Pluit, Muara Karang. Iya. Kan jauh, ya kan? Iya. Waduh, bisa celaka 12 saya bilang. Udah dah. Cari Senopati, sewanya gila-gila. Mau buka coffee shop gimana awal-awal kayak begini? Ketemulah Apotik Putri itu yang di Pluit. Jadi ada satu tempat itu dulu jualan bakpao Boldi dari Malang. Sampai sekarang masih ada tuh bakpao Boldi di Malang. Enak nih. Boleh cobain. Nanti coba. Sampai telan ludah. Dia jalan 3 tahun, di tahun keempat dia tutup. Bakpaonya. 2014 udah tutup. Dia tutup. Jadi saya kan kebetulan kenal sama yang ngurusin apotik. Saya bilang, gue sewa tempat ini boleh nggak? Dia bilang, Jess, mau bikin apa? Kopi shop? Ya udah, buka aja. Ya udah dong. Nah, saya ingat tuh, bulan 11 saya ngomong sama dia, bulan 12 kita bongkar. Mulai kita bongkar segala macam. Ukurannya itu 2,5 meter kali 5. Cuman 12 meter persegi. Panjang. Iya. Panjang. Mukanya ya orang arsitek nggak tahu kan langsung panjang gitu kan. Nah, ya udahlah saya bilang, udah bayar aja. Bayar nih ya, udah bayar. Kita panggil desainer. Iya. Untuk ya arsitek lah ya. Iya. Panggil mau bikin segala macam. Keluar budgetnya jebret 400 juta. Untuk barang 12,5 meter, enggak 12,5 meter ya, lebih dikit lah. Iya. 400 juta berikut furniture gitu. Saya bilang mahal amat, belum masuk mesin. Iya. Udahlah, pokoknya ya tahan dulu deh. Saya bilang ya, tunggu dulu. Jadi pikir-pikir ya udah kita desain sendiri deh. Kira-kira gimana gitu kan? Iya. Nah, bikin meja, kita ukur segala macam. Begitu mejanya mau jadi, ukuran dikasih lihat, saya bilang ini mah nggak muat. Orang mau jalan bagaimana? Saya bilang. Belum pikirin toilet, belum pikirin apa. Saya ngomong lagi sama yang punya apotek. Boleh nggak gua tambahin di depan?
keluar. Ukurannya berapa, Jess? Ya kira-kira tambah 20 meter lah. Saya bilang 4 kali 5 begitu kan. Ya udah boleh, tapi sewanya nambah ya. Ya deh nggak apa-apa saya bilang. Nah, jadilah yang sekarang. Bentuknya letter L itu jadi luasnya 32 meter persegi. Jadi awal mulanya itu di Pluit. Di Pluit. Ya. Di Pluit itu Kapal mulainya bulan 3 2015. Tanggal Udah 12. lama ya, lama banget. Tanggal 12 hari Kamis. Saya masih Penting nih, ingat ya. penting ya. Tanggal 12 bulan Maret 2015 hari Kamis. Itu Saya masih ingat. itu ditentukan pada saat pembukaan ada Enggak, cari ya ada memang baik ada gitu hari enggak? baik. Semua dicari hari baik. Ada feng shui gitu nggak? Pak Jason? Nah, jadi ceritanya begini. Waktu saya mau tentukan layout itu, kita kan orang feng shui bilang, Jess, pintu lu mesti ngadep utara. Jadi ngadepnya kalau dilihat tuh dia mesti ngadepnya ke kiri. Nggak bisa langsung depan Nggak bisa langsung jalan. depan. Pokoknya nyerong ke kiri. Ya udahlah kita lagi bikin. Nah, tukang furniture saya datang. Dia bilang, "You bikin pintu itu ngadepnya ke utara ya?" Iya, miring begitu. Iya. Ini Moje Natural yang supply kita punya furniture. Iya. Dia datang sama suaminya orang Korea, si Korea itu bilang, si Mr. Kim itu bilang, "Itu ngelihat feng shui ya?" Iya. Sebenarnya feng shui atau nggak feng shui sebenarnya nggak apa-apa, karena intinya di perapatan itu jalanannya, jadi ramenya di sono, ya kan? Jadi lu mesti pasang pintunya ngadep ke sono, jadi orang bisa lihat. Bisa langsung. Ya, bisa lihat langsung, jangan ke sana. Saya pikir betul juga dong. Ya udahlah. Feng shui Ya udahlah, saya ganti pintunya bener nggak depan ke perapatan. Oh, berarti melawan arah awalnya. Arah awalnya. Awal dari arah feng Cuma shui ya. sebenarnya kebenaran muka lebarnya itu ngadep utara. Muka lebarnya ya miring-miring dikit lah ya. Yeah. Udah. Jadi dia bilang ya udah pokoknya mesti ngadep sono. Ya udah saya rubah ngadep sono. Udah dong. Nah, peluit itu kan nempel sama apotek putri sebenarnya. Orang itu juga nggak bisa lihat. Kalau nyari itu sebenarnya susah. Di mana gitu? Ya, Susah. sebenarnya susah. Jadi signage-nya juga kecil. Signage-nya paling segede begini nih. Segitu doang. Mau naik mobil mungkin mau kelihatan. Ya dong. Tapi ujung-ujungnya karena lokasinya agak sedikit gampang kalau dari tol dari mana-mana cepet nyampe. Jadi agak mendingan lah. Ya. Oke. Nah, tujuan saya buka di Pluit itu dari awal itu cuma satu tujuannya. Bahwa saya akan bikin kopi enak. You orang yang tinggal di Pluit, Pantai Mutiara, Muara Karang, Pik, nggak usah jauh-jauh ke selatan. Nyari kopi enak. Memang sebelumnya nggak ada di Pluit? Ya bukannya nggak ada, tapi kan orang kan pengennya wah latte, Fancy, kopi kopi kayak fancy. cappuccino seperti Iya, itu. iya. Ya kopi yang kekinian begitu lah, yang bukan kekinian dalam arti kata ada gula, ada es apa segala bukan. Iya. Basic yang cappuccino, piccolo, latte gitu, Pak. Jadi maksud saya cuma itu, tujuan saya cuma itu, bahwa gua sediain kopi yang enak, yang premium, lu orang gak usah jauh-jauh. Intinya itu dulu tuh. Udah. Nah, karena waktu habis belajar saya ngulik kayak orang gila. Ya kan bener-bener ngulik tuh. Yang enak itu apa, dari mana, wah, pokoknya keliling udah dicatat. Udah dong. Beli mesin juga gitu. Google dulu. Yang bagus itu apa kayak mau beli mobil. Feature-nya apa, servisnya bagaimana, dibacain satu-satu. Akhirnya ditentukan lah. Pokoknya saya mau mesinnya ini top of the line. Kalau beli mobil tuh Ferrari, beli grinder tuh juga yang top of the line yang mahal. Pokoknya mahal. Jadi gaungnya kadang-kadang ada satu nih ya, yang mau bawa coffee shop di Pluit, orangnya udah tua, mesinnya gila-gila, barangnya mahal-mahal. Brandnya itu ya, brandingnya ya. Mahal-mahal. Itu yang orang inget ya. Yang orang inget. Nah, karena kan saya keliling ke coffee shop kan. Iya. Jadi kan kenalan sama mereka nih, sama owner, barista segala macam. Jadi kedengaran tuh bahwa si Om Jason nih mau buka nih. Dia bilang gila mana mau buka di Pluit, harga jualnya kan mana mungkin jualan Biasa espresso aja. 10.000, 20.000 kan nggak mungkin gitu kan. Ya udah. Nah, saya inget tuh hari Kamis saya bukan buka resmi loh. Soft opening gitu ya. Soft opening juga. Soft launching. Intinya undang teman-teman. Tester. Gue mau buka nih, lo orang datang lah bantu-bantu. Nah ada satu teman datang, dia lihat menunya,
Ya Jess, kemurahan nih jual kopi. Apa lu gila? Di jualan kopi begini, lu bilang ini kemurahan. Ini kemurahan. Terus saya bilang, itu kan lawan-lawan kopi tiam itu kan satu gelas gede gini 10.000, 15.000. Gue jualan espresso 20.000, bagaimana? Espresso cuma sedikit begitu. Pokoknya lu naikin harga lu, ini nggak boleh kuat. Naikin dulu. Naikin, Senin lu baru jualan. Jadi Kamis kan planning Kamis Jumat Sabtu Minggu tutup kan. Ya udah Kamis Jumat Sabtu ya udah pay as you like. Untung manggil temen dulu. Teman-teman datang. Udah dong. Ya udah, pokoknya lu mesti naikin 5.000 minimal. Ya sudahlah. Nah, waktu saya bikin coffee shop ini kan juga saya ngeliatin nih yang di Singapura bagaimana, yang di Jakarta bagaimana. Kan banyak tuh, ada latte, cappuccino, ada flat white, ada segala macam macchiato, kan banyak. Saya kan pusing, udah tua. You know? Jadi saya bilang udah gini aja deh. Kalau sama saya ada satu ukurannya regular white, nggak ada yang namanya latte, nggak ada yang cappuccino. Ukurannya gitu, 150 ml. Udah, pokoknya satu macam aja. Harganya sekian. Terus piccolo kan ngetop tuh kan. Ya udah, saya pakainya yang lebih kecil lagi. Kita bilangnya mini white. Saya nggak jualan es tuh. Semuanya hot. Tapi saya ada jualan satu yang namanya cold brew. Iya. Nah, jadi awalnya waktu saya belum punya mesin atau buka toko, di rumah nggak punya mesin, saya bikin cold brew. Jadi kopinya direndam, disaring, didiemin sehari, 2 hari, 3 hari, masukin kulkas begini. Nah, saya eksperimen sama teman-teman. Nah, kemarin ada satu teman kerja di Shell, pesen 50 botol, saya bikin, dia bilang enak tuh Jess, ini sih laku nih. Nah, kapan ada event dia pesen gitu. Nah, jadi cold brew saya itu laku. Jadi awalnya itu. Nah, jadi ada 3 itu. Sekarang hilang lah namanya cold brew itu, semua udah pada bosen kan dibikin. Saya juga udah nggak jualan juga, udah jarang banget. Kecuali fluid aja, di tempat lain nggak jualan. Nah, mulai itu dari situ. Maret buka, saya berdua sama teman sepeda. Dia kan juga nganggur, namanya Joni. Joni sekarang gabung sama Klein, Kafein Klein namanya. Kopi juga. Di kopi juga di Mampang. Ada Mampang, bukan Matraman ya, Mampang. Terus ada buka Dekat sini dong. Kita dekat. Di Mampang ada satu lagi di Cempaka Putih kalau nggak salah. Dia ada 2, ada roastery juga. Nah, jadi Joni teman sepeda saya. Nganggur kan, John, udahlah ikut gua, bantuin gua. Ya deh katanya. Nah, dia ngeles juga tuh bulan berapa dia ngeles? Dia bulan 10 2014 dia ngeles. Sebelum kita buka, dia ngeles juga 2 hari. Buka nih. Jepret 2015. Saya pikir kita mau jual kopi berapa banyak sih? Baru buka nggak terkenal gitu ya. Udah John, nanti kalau misalnya sepi kita beli TV yang gede, beli PS sama Lazy Boy. Kita main PS aja gitu. Sendiri. Udah, ya bener loh. Udah mau siapin ruangan yang udah. Kalau nganggur udah begini aja kita main aja deh. Iya deh kata dia. Nggak tahu ya. Dari hari pertama sampai hari ini dia kagak berhenti. Asli. Alhamdulillah banget ya. Iya. Saya soalnya ngerasain sih itu, kayak nggak bisa masuk tiga itu kali. Itu kan planning kan tanggal 12 itu hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita tutup. Udah nih, Joni saya kasih tahu, John, lu Minggu nggak usah datang lah, kita mau tutup. Hari Sabtu malam teman saya telepon, Jess, gue mau datang ngopi, lu buka sih. itu enaknya temen tuh kayak gitu tuh. Teman saya tuh, lu buka sih, gue pagi-pagi mau ngopi. Palingnya siapa sih yang mau datang, berapa orang ya? Saya bilang, oh yaudah yuk kita berdua aja. Palingnya dia orang doang yang datang. Itu ya, kan resmi buka itu kan jam 8. Jam 7 saya datang mau siap-siap. Itu orang udah berdiri di depan pintu yang kita nggak kenal. Oh iya. Sama mati lu. Surprise ya. Nggak taunya dari jam 7 sampai ketemu jam 7 malam saya berdua sama Wiwit tuh. Bikin kopi, ngegambar itu sih nggak bisa. Yang di atasnya ya, gambar yang ada love, ada bunga, yang ada apa tuh namanya, sampai sekarang juga saya nggak bisa sebut namanya deh. Tulip lah, apalah segala macam. Saya cuma bisa ya tulip aja sama love satu itu ya udah begitu dong ya. Udah sampai hari ini nggak bisa yang lain-lain. Jadi saya perlu waktu 3 bulan loh untuk gambarnya bener. Itu berarti Jason sendiri ya yang sendiri, prepare 3 segala tahun. macam ya. 3 tahun itu running. 3 tahun. Gitu. Teman-teman sepeda saya itu pada bilang, si Jason nih buka coffee shop ya. Nanti suatu saat dia bisa tutup tuh toko. Be back in 2 days. Dia pergi main sepeda 2 hari, 3 hari baru pulang. Gak tahu ya saya sampai hari ini masih buka. Tetap ya. Nah maksudnya biasa. Dia bosanan orangnya, nanti juga dia tutup karena dia. Udah. Nah dalam perjalanan itu
saya perlu waktu 3 bulan untuk bikinnya bener. 3 bulan. Benar-benar 3 bulan. Segala macam jack, segala macam steam tip saya beliin supaya saya bisa gambar. Kalau Joni karena dia sedikit ada artisnya, Terbiasa. ada apa, cepet gambarnya. Saya ini bukan orang artisan loh maksudnya. Saya nggak bisa gambar ya. Nggak punya jiwa seni gitu. Suruh main gitar sampai mati juga nggak bisa. Gak ada bakat lah Nggak pokoknya ada sama bakat. sekali. Jadi dia sampai udah mau nangis tuh, nggak bisa gambar. Akhirnya ada sekali jam 3 saya bangun, terbangun dong. Ini setelah 3 bulan terbangun dia bilang, kayaknya gua bakal bisa. Pagi-pagi jam 5 saya buka toko, saya gambar sekali cukup. Sampai hari ini saya masih simpen tuh gambar. Suruh bikin sekali lagi kayak begitu saya nggak bisa. Segitunya The ya. one and only ya. Ya, kalau suruh hari ini saya kasih lihat gambar, Jess bikin kayak begini lagi nggak bisa sih. Saya masih Biasa. saya masih simpen Itu gambar. akibat Itu rasa tidak- penasaran itu tuh Coach Ya, Jason. pokoknya sampai hari ini kalau urusan kopi, bikin kopi, itu saya sampai hari ini masih penasaran. Tapi sekarang udah jago Karena- dong. Iya, karena tiap hari di Pluit itu bikinnya banyak. Tahu, dengerin suara mesinnya udah tahu. Itu di Pluit pada saat itu kira-kira pengunjung berapa orang? Kebayangnya, terhitungnya lah. Kalau kita Bisa. ngomong, Coach Jason jangan jauh-jauh, nanti suaranya nggak kedengeran. ya, abis kursinya enak. Berapa lama itu? Berapa ya? Banyak sih. Ada sekali masuk itu 48 orang. Wow, toko percuma. Dengan Sampai luas, berdiri. luas berapa meter tadi? 32 meter persegi. 32. AC-nya itu 5,5 PK. Artinya bisa mencapai 500 ke 1000 orang. Oh, enggak. nyampe? Jadi kalau Dalam dihitung maksudnya sehari. enggak, kalau dihitung itu on average sekarang per day itu bisa minimal 150 cup. On average. Lumayan banget Bener. itu. Enggak. Udah banyak. Jadi kalau Iya. memang mau latihan jago bikin kopi, Pluit. Karena kita jarang bikin es. Iya, Nah, Iya, 3 tahun Fokus ya. itu, 3 tahun itu saya sampai hari ini saya kan bangun kan 3:30 udah bangun. 4 pagi. Memang tidurnya jam 8 udah susah buka. Udah nggak bisa ditipu. udah susah buka. Sekarang umur berapa Udah sih, tua. Coach Jason? 61. Bu. Jadi waktu saya mulai itu berarti 52. 2015 tuh 51 52 lah. Coach Jason tuh ya nggak ngeh kali. Ini ya, gue dengerin ini, gue rasa Coach Jason tuh nggak ngeh. Jadi Coach Jason itu yang konsultan yang Coach Jason bilang mahal waktu itu kayaknya aku deh. Nggak tahu deh. Jadi ceritanya gini. Mungkin ya. Jadi ceritanya gini Coach Jason ya. Bisa jadi loh. Mbak Wit itu adalah klienku Di Toy City. Toy City. Jadi gue tuh ngerjain proyek Toy City, kliennya yang handle Mbak Wit. Aku nih temannya Gina. mahal. Hey Gina, Ya, Gina. tunggu, mahal itu bukan karena mahal itu karena saya nggak mampu waktu itu. Nah, ntar dulu, Betul, tunggu dulu memang. ceritanya tuh. Dah kan? Terus Mbak Wit itu bilang, gua deket-deket ini mau buat coffee shop Oh, gitu oke, kan. oke. Terus, ntar lu tolong gua ya Mir. Mbak Wit itu bilang gitu kan. Dah, terus nanti lu harus ketemuan sama suami gua. Dia bilang, lu lihat tuh, gua pengen modelnya kayak Gianti yang di Menteng itu. Ya. Terus diajak ke situ. Ya. Terus ketemu Coach Jason yang di Hang Lekir dekat Senayan City itu yang pintunya kuning itu loh. Oh iya Yellow itu. Door, apa namanya? Yellow Truck. Hah? Yellow Truck. Ah, Iya. ke situ. Jadi Bisa jadi anak sama Mira. jadi waktu Sampai hari ini dengan mahal. jadi waktu itu Coach Jason itu mau mulai training kayaknya di Yellow Truck Ya, itu. ya. Iya kan? Ya, bener. Jadi dia ngasih lihat pokoknya mesinnya kayak gini segala macam gitu kan ya. Dah, gua dikasih layoutnya nih ya sama Mbak Wiwit gitu kan. Terus dia bilang gini, kan kalau kita kan urusannya itu kan gimana orang lewat enak gitu kan. Terus Mbak Wiwit itu bilang gini, gila lo ya, gimana gua bisa untung ya. Lu jarang-jarang banget di tempat duduknya, rapetin lagi dia bilang gitu. Udah kan, pokoknya udah ngedesain gitu. Terus at the end gitu ya, ini lama nggak ada ininya Ya. kan. Terus tuh, Mir, sorry ya Mir, lu kemahalan, gue ngerjain sendiri. Tapi Mbak Wiwit tuh terus terang gitu. Nggak, jadi gua nggak apa-apa. ya, jadi memang Lucu banget. Jadi keputusan itu diambil satu pertimbangan itu doang. Dalam arti kata kita bikin coffee shop
kalau sampai mahal banget kapan mau untung nih? Kan pertanyaannya kan itu dulu satu. Terus kepikiran juga, gue baru buka, kalau investasinya mahal, kalau nggak ada orang, buang-buang duit juga, kan gitu. Ya udah, jadi kerjain sendiri. Nah kerjain sendiri ya begini, akhirnya ngedesain sendiri. Nah waktu tukang furniture itu, saya pergi ke Moje Natura ngelihat barang, saya nggak langsung pilih, saya panggil dia. Gua mau gambarnya kira-kira bentuk barangnya kayak begini. Lu bisa bikin nggak? Bisa. Ya udah ya, mulai ya. Pokoknya lu bawa furniture, tinggal pilih di tempat. Dia bawa nih, ini gua nggak mau, ini nggak mau, balik lagi tuker. Menjadi kayak begitu. Sampai hari ini masih begitu. Jadi kita punya kontraktor, furniture, tukang pohon, tukang listrik, itu semua sampai hari ini masih sama. Udah, Dan karena sendiri. udah tahu ya, selera, kebutuhan, bentuk, betul, warna. iya. Nah, jadi udah tahu. Jadi kita kalau bikin coffee shop berapa lama sebenarnya? 3 bulan jadi. Sebenarnya. Nah, tinggal mau warna, ngecat, beres rapi-rapi, nah itu perlu waktu. Ya kan general cleaning itu perlu waktu. Dan memang dari awal itu saya sudah bilang toilet itu mesti bersih. Nah, jadi karena ngerjain sendiri 3 tahun pertama itu jam 5, jam 6 saya sudah sampai coffee shop. Ngulik kalibrasi segala macam kan. Udah kalibrasi, jagain toko sampai sore. 3 tahun. Liburnya 6 hari. Ya, hari Imlek pertama sama tahun baru. Saya pernah buka Imlek. Ya dong, pagi-pagi nungguin orang Dan datang. rame. Gak ada yang datang. Gak ada yang datang. Orang di sono Cina semua. Gak ada yang datang sampai tengah hari pulang, ngantuk lah kita. You know? Udah pengalaman. Ya udah pokoknya hari ini pertama gak usah buka. Terus tahun baru kita buka. Samanya juga. Udah pada jedung pesta nggak bisa bangun dong, gak ada yang datang. Kita tutup. Semua masih tidur. Nah, gitu. tapi kalau Idul Fitri, puasa, kita Nggak bisa ngaruh ya? buka ini nggak ngaruh Pruit. Benar. Ya soalnya Sore itu dibeli. sih, iya. Karena Sore itu sih. iya. Ya udah. Jadi dalam perjalanan itu ya kita dapat pengalaman. Mau serve kopinya seperti apa, servisnya seperti apa, kebersihan seperti apa. Nah ini kita jaga dari yang 1 sampai yang ke-14. Nah anak-anak juga saya train, saya nggak pelit ilmu. Ya. Jadi saya kasih tahu semua, saya ajarin. Kalau memangnya suatu saat dia keluar, dia buka coffee shop atau kerja sama orang dan dia berhasil, Ya. amin. Iya. Nah intinya aja. Malah seneng ya. Berarti kita ngajarinnya benar. Benar. Nah, udah itu aja. Jadi kulturnya Fluid sampai hari ini dibawa ke toko-toko yang sekarang. Semangatnya, Memang, culture-nya, vibe-nya, anak-anak mesti servis bagaimana, Iya, nyapa iya, orang. konsepnya bagus Ya, di Ombe Coffee. ya. Kalau bagi saya toilet itu nomor 1. Kita berusaha Bener. setengah mati supaya bersih, nyaman gitu kan. Karena orang pasti inget. Iya. Itu Tuhan benar. toilet pasti inget. Itu benar dan Ya. aku ya terus terang baru cuman nyobainnya kan di yang Senopati. Itu Sama Menteng, kita waktu pernah waktu waktu nyari toiletnya emang first impressnya tuh beda gitu dengan toilet cafe gitu Ya. yang lain ya. Kita gitu. berusaha supaya sebersih mungkin lah ya. Ya. Balik lagi kalau kita coba tanya tadi dari 2014 gitu ya, Bo Coffee Ombe Coffee. Nama Ombe Coffee sendiri dari mana sih? Nah, Wiwit. Jadi sebenarnya Wiwit sama Gina kayaknya. Gimana itu? Cerita nama itu Wiwit. gimana? Jadi Wiwit. Jadi saya nyemplung ke Ombe Coffee atau bagaimana, itu semuanya Wiwit. Karena dia yang ngopi kan. Nah, jadi soal desain ya itu Gina, adiknya Wiwit, ya kan? Ya, Itu teman seangkatan gua kuliah. Jadi waktu ngedesain nama itu dari Wiwit, ngombe, Ombe. artinya minum, Iya, ya dari kan? Jawa ya. Nah, kopinya kan bahasa Belanda, ya, jadi digabung. Nah, terus logo itu ya gitu. Yuk kalau ngaduk kan terjadi putaran itu kan. Iya. Nah, logonya itu adalah putaran. Nah, itu semua warna, tulisan itu Gina, adiknya Wiwit yang buat. Nah, jadi refine-nya dari Gina lah yang bikinnya. Akhirnya terciptalah nama Ombe Coffee itu. Nah, jadi waktu sebelum saya buka, saya ada ketemu satu orang Singapura. Dia konsultan F&B. Dia bilang ada 3 second rule namanya.
3 second rule itu adalah dari nama sama dari logo. Orang ngelihat udah tahu itu artinya apa. Tuh. Terus nomor 2, your place katanya. Harus orang itu kalau lewat jalan ngelihat itu sudah langsung tahu. Jadi 3 second rule namanya. Yang ketiga? Yang ketiga ya itu begitu masuk dia udah tahu ini Pasti ini is coffee-nya coffee shop. dong. Iya. Jangan sampai tebak-tebakan. Intinya gitu. ini Ini tempat apa ya? Ini apa? apa ya? Nah, Ombe Coffee itu di Pluit itu tebak-tebakannya begini. Begitu buka pintu ada jual makanan nggak? Belum terbiasa karakter di sana, ya kan? Ada jual makanan nggak? Biasa kan orang ke Selalu coffee cari shop makan, ada roti ada apa. Saya nggak mau. Saya bilang sama Wid, pokoknya gua buka gua nggak mau ada makanan. Nah, dia panik tuh. Tapi sekarang ada loh. Nah, ya ini nanti ke perjalanan ya. Oh. Jadi waktu Pluit itu buka itu nggak ada snack. Dia beli kue di pasar, taruh. Beli kue di pasar, beli kue mangkok lah, beli apa, kue pisang lah, taruh. Pisang goreng. Yang taruh. penting temennya kopi. Ada temennya kopi. Iya. Saya nggak mau, saya ngotot, saya nggak mau. Pokoknya lo mau ngopi-ngopi, lo mau makan, lo makan aja Pluit sebelah gitu. Jadi orang kalau buka pintu ada mana? Lo makan dulu, udah Pluit makan bakmi sono, ntar lo balik lagi. Saya bilang gitu. Jadi 3 hari pertama tuh Wiwi pegangin baju saya dia, dari di belakang gitu. Dia pegangin saya. Dia bilang lu jangan berantem sama orang ya. Tanya banyak-banyak saya udah marah. Wiwit itu ya. Ini Sisil tuh cerita desainerku. Jadi dia bilang gini. Jadi ceritanya ya, Koh Jason ini favoritnya idola Gen apa nih sekarang? Gen Z. Gen Z loh. Jangan salah loh Kak Jason. Mereka tuh malah seneng gini. Mereka itu malah Bu Mira kenal ownernya Ombe Coffee. Mereka tuh lebih adore dibanding misalnya atau anak saya gitu. Kalau misalnya kenal menteri kayak apa, mereka nggak peduli, tau nggak sih? Justru mereka tuh lebih peduli. Ya, Gua kenal sama ownernya Ombe Coffee. karena seru aja kali ini. Karena seru. Nah terus gini. Betul, karena tahu sejarahnya juga Ya, kan. ya. Nah terus gini, si desainer gue tuh bilang gini. Itu istrinya ownernya Ombe Coffee itu care banget loh sama pengunjungnya. Dia tuh inget teman-teman inget yang datang namanya. Jadi Ya. pas datang diulang lagi. Oh ini si ini ya. Ya. Gitu bener ya Coach Jason ya? Ya, jadi Pluit itu kan memang desainnya kan kaca. Jadi kalau you mundur datang udah sering Udah ketahuan. plat nomornya saya langsung ingat lu siapa. Jadi GR yang datang tuh jadi ngerasa di serve Ya, gitu loh. ya sebenarnya Seneng jadi. bukan itu aja. Maksudnya ya benar seperti begitu. Ya kita kan kultur Asia itu kan ya friendly. Kita mesti nyapa orang, negor, ngobrol, nanya segala macam. Kan beda. Iya. Ketimbang Iya, lu iya, datang iya. dibilangin hello, apa kabar? Udah diem aja. Saya kita udah menyambit teh. Setuju sih. Apalagi mungkin karena tadi kalau kita lihat si story-nya 3 tahun running ini sendiri gak mungkin gak hafal gitu Oh loh. iya. Kecuali kayak cuma datang-datang Oh doang. iya, Ini iya. tiap hari nongkrong ini Oh sih. iya, iya. Semua Iya. orang yang datang Ya, pasti kan pasti lama-lama ingat. jadi Ya, ngobrol. ingat, ya, kan. ingat. Ini juga salah satu strategi di beberapa kopi itu kan suka dikasih tulis nama ya. Oh Terus iya. dipanggil. Itu kan Ya. sebenarnya membuat suatu chemistry lah Ya, atau ya. mungkin ini baru cuma ditulis. Kalau Coach Jason langsung dipanggil Oh iya. namanya. tanpa harus Ditulis lagi. tanpa harus ditanya namanya siapa Ya, gitu kan. ya, Jadi ya. udah disambut dan Ya. itu good point Ya, kan dalam memang, bisnis ini. memang, gitu. memang. Balik lagi soal desain ya, Coach Ya. Jason. Apa tadi kita udah bahas logonya, namanya. Sebenarnya Ombe Coffee ini punya brand identity dalam desain ruangan dalamnya nggak? Yang ibaratnya apakah di setiap gerainya itu akan sama atau berbeda-beda sesuai Tempat. lingkungan aja? Nah, jadi kalau benang merahnya ke dalam arti kata arsitek desain kan harus punya benang merahnya. Iya, Benang merah biasanya kan ya. Dari awal sampai yang terakhir Iya, orang akan minimal sama. ada mirip-mirip Iya. lah, ya kan ada dikit-dikit. Nah, mengenai layout sebenarnya saya nggak punya satu patokan. Nggak punya satu patokan bahwa ini mesti begini, taruh mesin mesti begini, atau bentuk mejanya mesti sama kayak Pluit segala macam. Sebenarnya nggak Nggak punya ada patokan, ya? nggak punya patokan. Oke. Jadi masih ngacak aja. Berdasarkan feelingnya saya waktu itu ini bagusnya kayak apa ya. Iya, iya. Nah, enaknya movementnya seperti apa. Nah, seperti gitu. Nah belakang terus kan kita terbentuklah tim yang mulai jelas identitasnya itu mulai masuk Menteng. Nah waktu bikin Menteng itu kan begitu saya lihat di itu tempat saya maunya begini, belakang itu saya mau begini. Nah jadilah dia bentuk barangnya seperti itu. Nah setelah lewat Menteng, tim yang udah terbentuk ini mulai ngomong.
kayaknya kita mesti mirip-mirip dikit lah biar orang nggak terlalu bingung. Setiap pergi ke toko Ombe kok dia beda-beda banget gitu kan. Udah. Nah, mulai ada Jordi anak saya, ada Jojo yang cewek, terus ada Heru yang operasional, terus ada yang keuangan segala macam. Oh, terbentuk lah satu tim ini. Udah terbentuk, mulai nih desainnya dibenerin. Nah, mulainya di mana? Mulainya waktu mulai masuk ke Pondok Pinang. Nah, Pondok Pinang tuh kan mulai terbuka tuh dia. Aku juga udah ke situ tuh. Mulai terbuka, mejanya mulai gede segala macam. Masuk ke Senopati. Sama tuh Nah, gede. semua gede bentuknya kayak begitu. MKG waktu kita gabung renovasi juga bentuknya udah mulai open semua. Mulai open. Jadi mulai mirip nih. Mulai mirip, mulai nggak lari-lari. Mulai nggak lari-lari. Nah, memang kebenaran orang karena berdasarkan kopinya yang dia minum pada suka, people of Ombe pada suka, ya kita ada hashtag yang people of Ombe itu kan banyak langganan segala macam, ya brand identitasnya mulai kelihatan, mulai kebentuk. Nah, jadi setiap orang pergi ke toko yang baru ngelihat, oh ya dari furniture, dari apa, dari warna mulai mirip semua mulai. Kalau nggak salah uniform atau celemek atau apa itu ada birunya nggak sih? Ya ada birunya. Bener ya? Ya ada birunya. Ya jadi biru warna itu segala menempel. macam. Ya kalau kemarin-kemarin kan semua masih belang konteng kan. Iya. Ya sekarang udah mulai ke sana tapi nggak diharuskan sampai gimana. Iya tapi ya inget ya. Ada kok ada. Ya pakai pin, pakai apa. Iya. Mulai. Jadi memang lama-lama itu terbentuk ya terbentuk. Dari yang organik banget akhirnya mulai terbentuk gitu. Jadi kita ada hire satu tim yang memang ngawasin ngeliatin kita punya identitas, artinya dari logo, warna, penampilan segala macam kita udah hire. Itu outside. Berapa lama tuh Coach Jason dari awal sampai merasa bahwa kita udah punya identitas? Oke. 2000 waktu mulai Covid 2020. Ya, 2020 Covid itu bagi saya merupakan berkah. Artinya saya kan semua pada slow down. Kita dikasih kesempatan slow down itu duduk ngeliatin nih. Menilai. Ya, review apa aja masalahnya di keuangan apa, di administrasi apa, nah dirapi. Nah, Wiwit masuk 2021. Masuk benar-benar full. bantu full, iya. Sebelumnya tuh Mbak Wiwit sebelumnya enggak, cuman lihat lihat kasih info segala macam. Kalau masuk 2021 benar lihat satu-satu. Satu-satu dia liatin, satu-satu dipelajari, diliatin, dirapin, itu mulai 2021 awal terus sampai sekarang. Kok itu bisa kompak sih suami istri ya? Ya ngalah. Ngalah. Jadi sebagai suami istri pasangan ada yang ngalah, sebagai partner bisnis juga ada yang ngalah. Nah yang ngalah tuh siapa ya? Coach Jason atau Mbak Wiwit yang ngalah? Semua. Tapi lebih banyak saya yang dikasih tahu, artinya gini. Jadi waktu Wiwit mau masuk 2021 itu, saya satu keluarga, saya Wiwit, Jody sama Jojo makan bareng, meeting istilahnya dengan perjanjian satu. Pak, lo kalau ketemu orang jangan deal. Jangan deal artinya gini, saya pergi tempat, ditawarin tempat, pergi lihat, bagi saya ini oke segala macam, saya handshake, handshake harga banget, pulang. Panggil tim 3 bulan udah jadi ya sono ya. Nah, yang begituan tuh. Pokoknya udah nggak boleh ya. Nggak boleh lu lagi. tahan. Jadi sekarang kita ada tim. Lu kasih tahu, lu udah lihat, lu kasih tahu nih. Tunggu dulu ya. Nanti ada tim yang bakal pergi lihat juga. Kalau ini semua oke baru jalan. Nah itu. 2021. Jadi benar-benar mulai masuk dalam bentuk corporate kali ya, gitu mulai ya. ada sistemnya. Punya sistem Kalau yang dulu lebih nggak, dulu lihat one man tanah, show. oke, let's go. Dulu semua keputusan di Coach Jason langsung. Oke, deal. Iya, pokoknya deal. Begitu balik buka lu sini, hah? Di sebelah mana? Sekarang total berapa gerainya? 14. 14. Itu di Jakarta aja? Jakarta ada 11. Luar kota ada Medan, Surabaya, Malang. Ini yang lagi bangun sekarang WTC Sudirman, housing kompleks, office kompleksnya WTC World Trade Center.
Oh, oke. Ya. Yang putih itu ya. Yang ada HSBC, Ya, ada apa ya, Bank Permata. Ya. Tempatnya seru. Nah, Itu itu- kan ada berapa tower ya? 5 ya, ada 5 tower. Ya. Itu kalau dilihat-lihat kebanyakan di Jakarta Selatan. Enggak kenapa? juga ya, Di enggak juga. mana-mana ya. Enggak juga. Yang kita belum ada itu Jakarta Barat sama Jakarta Timur. Karena apa? Karena apa? Tadi timnya belum lihat. Bukan. Kalau jalan-jalan ke situ. untuk Culture. Jakarta Stylenya. Barat ya style, gaya, sama kita kepikiran marketnya mungkin belum ready buat Bombay karena kita mau Kayaknya pricing memang lah ya. Culture orang juga. Jakarta Selatan tuh Ya. kebanyakan gaya kali. Enggak juga, Enggak ya? juga. Lifestyle ya. Lifestyle. Lifestyle-nya Lifestyle. hidup gitu Ya, sih. ya, Punya lifestyle. satu pattern yang yang sama ya. gitu. Memang basically lifestyle lah ya. Iya. Sekarang orang-orang Jakarta Utara, orang-orang mana juga larinya kan ke selatan, ke Betul. Senopati, mau makan, mau Mereka apa. bela-belain ya. Bela-belain. Kenapa tuh ya? Nggak tahu. Menurut Kak Ya, Jason? kultur lah ya. Ya itu. Mau dilihat. Mau dilihat. Nggak mau ketinggalan. FOMO. Oh gitu ya? Iya, istilahnya FOMO itu apa sih? Fear, Fear of apa? Missing out. fear Nah, of missing out. jadi Jadi nggak mau Mati lah. ketinggalan Gak mau sesuatu ketinggalan yang hype. sesuatu yang lagi tren tuh nggak bisa, Gitu nggak ya? boleh. Jadi justru itu yang bagus buat bisnis. Beberapa bisnis tuh akan melihat itu. Gitu. FOMO ya, Ko secara Jason. tidak langsung. Ko Jason, tapi nggak juga coffee shopnya saya kan sebenarnya kan is a very classic nih. Dalam arti kata waktu masuk COVID kan yang namanya take away, yang namanya kopi literan, kopi Banyak. apa banyak kan. Kita nggak ngikut. justru mungkin karena itu otentiknya di situ, Ya, sehingga orang FOMO terhadap sesuatu yang otentik. oke. Dan mungkin juga Ko Jason bagus dengan relationship-nya. Nah waktu COVID kan juga gitu kan, banyak sekali restoran-restoran atau kafe-kafe tutup. Nah, saya waktu itu meeting sama tim bilang kita nggak boleh tutup. Mau bagaimanapun juga saya bilang jangan tutup karena orang masih mau ngopi walaupun take away, Ya, ya. masih mau datang Iya, gitu, iya. iya kan? Jadi jangan sampai tutup karena kalau kita tutup langganan kita merasa wah Wah, ditinggalin juga iya, gitu. iya, iya. Jadi kita buka. Jadi selama pandemi buka terus ya. Malah waktu pandemi itu Menteng buka bulan 8 2020. Oh justru Oh iya, pas iya. pandemi Udah ya langsung Menteng dibuka. tuh ya. Ya karena udah jadi kan, Iya, iya, duit iya, udah keluar iya, kalau nggak iya, jualan iya, gimana? iya. Habis. Tapi orang pada kesana take away ya? Datang juga, Nah, tapi bukan pembatasan take away lagi, ya? duduk. Tapi dalam. emang yang dibatasi itu Karena ya. kita kenal. Ah, Karena kita kenal sama Mira. Iya, Mira iya, kan iya. nggak mungkin bilang, Jess, gua nggak kena COVID, tapi dia kena COVID. Kan nggak mungkin diem dong. Iya, 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 Dia pasti iya. kasih tuh, Jess, gua kena COVID. Ya udah lu diem di rumah. Iya, Jadi iya. yang datang pun yang keluar karena kita kenal, dia udah yakin dia nggak bakal kena COVID. Karena kita kenal, ya udah lu duduk aja di dalam. Nah kayak Cikajang gitu kan, ada orang kadang-kadang, loh kok dia bisa duduk? Iya, udah kenal, Udah tahu. udah tahu. Iya, iya, Oh, iya. mesti hubungin siapa? Hubungin Om Jason, kalau you kenal ya dia telepon. Nah jadi waktu Menteng itu begitu. Saya udah ngomong sama Pak Jason, di foto kirim ke saya. Oh iya kenal, suruh masuk. oh, ada ini ya face scan. Iya. Jadi, Screening. Nah, jadi 2020 bulan 8 kita buka Menteng. 2021 kita buka Pondok Pinang sama Malang. Terus kita buka 2022 kita buka Senopati. Jadi dalam periode itu periode COVID itu kalau nggak salah kita buka 5 Medan, Pik, buka. Luar biasa ya. Dan sekarang tuh di Ombe Coffee itu yang gua ngerasa pernah pesan dan enak itu adalah mie ayamnya. Nah, iya, Iya. Ko Jason tuh belum cerita kenapa dari yang tadinya Ko Jason itu nggak mau Cuman ada makanan, kopi doang, tiba-tiba terus tuh oke, accept Nah, untuk ada makanan loh. Ya Ceritanya gimana tuh? jadi ya permintaan teman-teman juga. Mereka males mondar-mandir, ya kan Ya, pengen namanya sekali ngopi ngopi. Jadi kan Emang. orang kan selalu bilang gini, Jess, kalau ngopi itu bukan teman yang ngomong. Jadi prinsipnya dari tim waktu itu bilang kalau mau ngopi harus pairing. Ngopi pairingnya sama roti, Iya. croissant, Yang mau manis-manis breakfast, ya gitu mau ya. breakfast tuh mesti ada Itu yang buat roti egg benedict, si ya, Gina temenku. ya, Oh. ya. Apa nama rotinya? On beat. Nah jadi kalau breakfast tuh mesti egg benedict, mesti bikin. Saya bilang nggak ada deh. Di mana-mana semua bikin egg benedict. Saya bilang, lo bikin telur ceplok, kasih kecap, kasih nasi, udah enak. Old school. Old school. Tapi jadi saya kasih tahu tim, intinya gini loh.
kita sudah punya coffee shop, ini sudah berjalan dengan benar. Kita sekarang mau cari orang yang mau makan, bukan mau ngopi. Ya. You know? Nah, jadi lu bikin makanan yang gak ada sangkut pautnya sama si kopi. Sekalian. Terserah mau pairing mau Karunya. enggak, bodo amat. Terserah lu. Ya, terserah lu. Jadi yang benar-benar mau ngopi, ya ngopi. Iya, ya kan? dia mau makan makan. Mau makan ya makan. Jadi saya dapat 2 orang, bukan dapat 1. Iya ya. Iya ya. Nah, urusan bakmi, urusan babi, sorry itu saya ya, urusan babi ya. Iya. Itu di Cikajang. Ah. Nah, waktu kita mau buka Cikajang, kita kan develop makanan. Iya. Saya bilang sama tim, saya juga tanya teman-teman selatan. Dia bilang, gue mau jualan nasi campur, kayaknya laku nggak ya? Laku, Jess. Kalau Om Jason nggak minum kopi, nah ada minat bikin ombe teh atau itu karena peminum teh? Mungkin diversifikasi dari bisnis. Kalau ngomong karena kan kita udah belajar nih dari kopi, ngeliatin kafe-kafe lain segala macam, usaha anak-anak muda itu buka coffee shop segala macam. Sebenarnya buka F&B itu paling gampang. Gitu ya. Paling gampang, modal yang keluar juga bisa kecil, bisa sampai gede, nggak ada batas lah. Ya. Ya, tinggal maunya aja sampai di mana. Untuk belajarnya jauh lebih murah ketimbang bikin pabrik. Apa saya mau diversifikasi atau lari ke tempat lain? Setelah kita pelajari, kita lihat sebenarnya sama aja. Oh, buka teh. Kan pertanyaan gini, siapa yang mau minum teh? Saya kalau diskusi sama orang-orang atau ada orang bilang, Coach Jason tukar pikiran ya, saya mau buka coffee shop di daerah sini, ruko bentuknya. Saya tanya, lu mesti jawab diri lu dulu, siapa yang mau datang ke tempat lu? Lu jangan bilang orang lain akan datang, nggak usah. Di lingkungan ini siapa yang mau minum kopi lu? Kalau lu bilang, oh ada, si A buka sono ramai, si B ono buka ramai, itu sekarang semua jualan kopi yang sama, terus lu juga mau buka. Kelebihannya lu apa? Nah, waktu saya buka peluit, kelebihan saya satu. Saya bilang, kopi saya dari luar negeri, yang goreng luar negeri, mesin saya ini, begini, ceritanya begitu, udah ada ceritanya, udah ada bolanya. Ada storyline-nya. Yuk kalau mulai, terus kasih anak-anak yang jalanin, ceritanya ada di mana? Iya. Nah, jadi sekarang Jordi yang handle semua. Kalau kita lihat satu tempat, kita sudah setuju, harga sewa sudah ketemu, dia hitung mundur. Pak, kira-kira omset bisa dapat berapa duit? Saya bilang sekian. Nah, dia hitung mundur, investasinya mesti berapa? Bisa nggak? Kalau bisa, kita deal. Kalau nggak bisa, kita nggak jadi. Nah, itu Jordi sekarang kerjaannya. Ada hitung-hitungannya. Ya, Itu kan yang sekarang ya. Nah. Kalau Jason ya. Nah, Kalau dulu boleh tahu nggak yang dulu itu Ah. ketika berani membuka itu Ada hitung-hitungannya nggak? investasinya berapa sih? Ada. Boleh tahu nggak? Dibocorin di sini. Boleh. Asik. Boleh. Asik. Jadi patokannya kita gini, dengan ukuran 100 meter persegi sampai 125, kita akan invest between, dalam arti kata tempat itu sudah jadi ya. Udah jadi ya. Maksudnya bare. Ya, Nah, ya. berarti kita akan masuk kitchen, equipment, furniture, Ya. segala macam. Ya. Dengan kitchen ya, dengan Ya. standar kitchen kita yang sekarang, itu antara 1,8 sampai 2,2. Gede loh. Gede. Itu Jadi, 100 meter persegi. Ya. 100 Ya. meter persegi. Terus meter. Nah, Udah ini sama 50. mesin-mesinnya kan? udah sama mesin-mesinnya. Cikajang tuh 1,8. Pondok Pinang 1,8. Enggak, 2,2, 200 meter persegi. Nah, karena Jordi sudah tahu, sudah dia bisa ngerti, dia malah dengan gede dia makin kecil. Ya. Bukannya menjadi makin lebih mahal kan? Enggak. Ya. Jadi patokannya saya gitu. Pokoknya 100 meter sampai 125, maksimal 1,8 sampai 2,2. Dah. Ya. Senopati gede ya, karena udah gede banget. Heeh. Segede gitu, investasinya gede. Ya. Dia kan 400 meter. Gede luas banget. Paling gede tuh ya Senopati itu ya. In term of ruangan, yes. Ruangan. Tapi kalau menteng digabungin, sebenarnya menteng jauh lebih gede. Gitu ya. Ya, Soalnya luasan menteng itu tuh dua gedung yang tersekat-sekat berbeda. Ya. heeh. Sampai Tapi kalau belakang. digabung, itu mungkin luasan menteng. In term of ruangan ya. Ya. Terus sizing. Nah, kalau Senopati itu netnya mungkin sekitar 400-an lebih lah. Itu ruangan itu ya. Itu gede. Apa namanya?
bisnis Ombe Coffee ini kalau Jason kerjanya Dulu di ngapain? bank. Oke. Bang. Dulu di bank kerjanya marketing sama kredit. Oh. Jadi memang ngebacot kan. Iya. Udah gitu, Network ya. Ya, network itu Networknya satu. udah Terus nomor 2, luas. setelah keluar dari bank usaha sendiri. Iya. Usaha sendiri itu bikin bordir, bikin sablonan sepatu buat Adidas, Nike segala macam. Wow. Jalan dari 2000 berapa ya? 2010. Enggak. 91, 95 ya. 95 mulai. Usaha sendiri. Usaha sendiri. Oh. Sendiri jalan sampai 97, 98 tutup. Krismon. Satu Krismon, nomor 2 ya gitu, pabrik utangin kita ya, mati lah. Nggak bisa. Nah, jadi kerja sama orang lagi, kerja sama mantan bos saya di bank, di properti. Ya. Properti kerja 1 tahun sama dia. Saya ke grup besar di Dambi, bebasin lahan buat batu bara, keluar masuk hutan, keluar masuk kampung. Oh, sempat masuk. Ya. Pengalamannya Ya. kemana-mana Ya, ya. kemana-mana. Jadi bebasin lahan, ketemu orang kampung, dibawain golok, dikunciin, disandera, udah sering. Seru. Sering. Nah, sampai 2012. Jadi kerja 4 tahun, berhenti pas papa saya meninggal. Nah, udah mulai itu sampai hari ini. Dicemplungin ini, masuk office sampai hari ini nggak bisa mundur. Bisa tuh suami dicemplungin istri tuh, Ren. Dicemplungin. Bisa, cobain. Siapa tahu ya. Rezekinya juga sama. Seru banget hari ini, kita banyak banget dapat info tentang bagaimana Ombe Coffee sesukses seperti Perjalanan sekarang Ombe ini Coffee. gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, Coach Jason. Masih ada yang mau dikerjakan ke depan selain Ombe Coffee, atau mau bagaimana dengan cita-cita Ombe Coffee ini sendiri? Ya sebenarnya kalau cita-cita ya tetap Ombe Coffee ini jalan, Ya. melayani teman-teman Ya. semua langganan dengan kopi yang sekarang, kopi yang enak, makanan yang enak, servis masih terus. Cuma kan nggak bisa selamanya saya terus, Iya, ya kan? Berarti kan ada tim nanti kan ada Iya. ada Heru, Kevin, ada yang di Pluit nih sekarang. Di Pluit tuh boleh dibilang ada Juan namanya. Juan itu yang handle Pluit sekarang 100%. Terus Jordi, Jojo yang marketing. Jadi mereka satu tim nih. Ya. Kan ada Anas segala macam. Ada penerus lah ya. Ada penerus. Nah, tinggal mereka mau kemana? Ya, Apakah mereka mau tambah outlet, mau tambah apa? Ya tapi memang harus hati-hati, nggak bisa main tembak aja. Ya kan nggak bisa bilang, ya udah pokoknya buka di sini jebret, kita tinggal tunggu customer datang, nggak bisa begitu. Ya. Nggak bisa begitu. Jadi memang mereka harus pikirin siapa yang mau datang. Itu pertanyaan yang memang perlu dijawab. Ya. Setelah mereka datang, mereka istilah ngomong kasarnya nih, kalau saya dulu tuh ya, lu kalau cobain kopi gua pasti lu nyangkut. Ya. Ngomong kasarnya tuh, Iya, saya selalu iya, begitu. Udah ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup podcast kita hari ini? Seru banget sih ini. Seru banget. Tapi yang pasti ya nih, Ren ya, berarti nih ya, dari cerita-cerita Coach Jason gini ya, gue tuh sempet ya kepikir, ini ya, dulu gue nggak jadi klien gue ya, tapi sekarang Masih ya? outletnya banyak gitu ya. Cuman gini, yang gue syukurin ya, relationship itu tetap Oh, iya. terjaga gitu Jadi loh. itu Gue senang. salah satu bukti dari tadi Coach Jason cerita bahwa mereka yang udah kenal Coach Jason dari dulu Pluit mulai ada sampai sekarang nggak putus Nggak gitu. Ya, putus. ya. Berarti network dan relationship is Memang very Important. perlu Ya, perlu. Coach Jason, terima kasih hari ini Sama-sama. sudah Sukses terus, berbagi kita cerita. senang banget. Sama-sama. Kita happy cerita. Sorry lupa kalau dulu ya desain. Seru banget dari cerita ini, kebongkar semua apa yang belum terkuak dari dulu ya. Baik, terima kasih Coach Jason. Thank you. Teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi di episode berikutnya. Oke. Bye. Bye. Thank you.